Fajar di Magelang pada Sabtu, 27 Desember 2025 terasa lebih dingin dari biasanya. Namun bagi Syafiq Ali Rajan, pemuda kelahiran 2007 itu, dingin hanyalah bumbu bagi ambisinya menaklukkan atap Jawa Tengah. Di teras rumah, Ali merapikan tali sepatunya, sementara raungan mesin motor memecah kesunyian pagi. Di atas motor itu, Himawan sudah menunggu. Ia tampak mencolok dengan jaket merah yang membungkus tubuhnya. Ali segera melompat ke kursi pembonceng, menggendong tas yang berisi perlengkapan seadanya, karena misi mereka kali ini adalah tektok, naik dan turun dalam satu hari tanpa menginap. Tak ada yang curiga. Keduanya terlihat seperti dua sahabat yang haus akan petualangan saat motor itu melaju membelah aspal menuju jalur Dipa Jaya, Gunung Selamat. Langkah awal menuju kabut. Sekitar pukul 7 pagi, mereka tiba di base camp Dipa Jaya. Udara pegunungan yang tipis mulai menyapa paru-paru. Di sana, mereka menjalani prosedur rutin yang kelak akan menjadi catatan sejarah yang memilukan. Ali dan Himawan mendekat ke meja pendaftaran. Di hadapan petugas, mereka menuliskan nama dengan mantap. "Mau berapa hari di atas?" tanya petugas singkat. "Tektok, Pak. Besok Minggu kami sudah kembali turun," jawab mereka tenang. Petugas mencatat data itu. Di buku registrasi, nama Ali dan Himawan bersanding rapi. Sebuah janji tertulis bahwa mereka akan kembali ke titik yang sama dalam waktu kurang dari 24 jam. Tidak ada gurat ketakutan di wajah Ali. Ia hanya ingin melihat samudra awan dari puncak tertinggi di Jawa Tengah. Perjalanan yang dimulai dengan deru motor dan optimisme kini berubah menjadi langkah-langkah sunyi menuju sebuah misteri yang akan mengguncangkan publik 2 minggu kemudian. Mereka berangkat sebagai sahabat, namun Puncak Selamat telah menyiapkan naskah lain yang jauh lebih gelap bagi mereka berdua. Keberangkatan yang menipu. Setelah bersiap, mereka mulai melangkahkan kaki melewati gerbang pendakian. Langkah mereka masih ringan. Tawa sesekali terdengar di antara rimbunnya hutan pinus, jalur Dipa Jaya. Bagi orang-orang di base camp, mereka hanyalah sepasang pendaki muda yang sedang merayakan akhir tahun. Namun, di balik langkah mantap itu, Gunung Selamat mulai bersiap dengan cuacanya yang tak tertebak. Ali yang berada di depan dan Himawan dengan jaket merahnya di belakang perlahan-lahan mulai tertelan oleh lebatnya vegetasi. Itulah terakhir kalinya petugas dan pendaki lain melihat mereka sebagai sebuah tim yang utuh. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan deru motor dan optimisme kini berubah menjadi langkah-langkah sunyi menuju sebuah misteri yang akan mengguncangkan publik 2 minggu kemudian. Mereka berangkat sebagai sahabat, namun Puncak Selamat telah menyiapkan naskah lain yang jauh lebih gelap bagi mereka berdua. Langkah demi langkah mereka lalui, menapaki jalur Dipa Jaya yang terus menanjak. Semakin tinggi mereka mendaki, rimbunnya hutan mulai berganti menjadi udara yang menusuk tulang. Namun, di balik keindahan panorama Selamat, benih ketegangan mulai muncul di antara kedua sahabat ini. Ketegangan di batas vegetasi. Melewati pos 3 dan pos 4, napas mulai memburu. Disinilah narasi mulai terbelah. Dalam keheningan hutan yang hanya diisi suara gesekan dahan, sebuah saksi bisu menyebutkan bahwa hubungan keduanya tak lagi harmonis. Kabar mengenai cekcok yang terjadi di antara mereka mulai membayangi perjalanan ini. Entah apa yang mereka perdebatkan, masalah fisik, ego, atau kecepatan mendaki. Yang jelas, suasana di antara jaket merah Himawan dan jaket tebal Ali tak lagi sehangat saat mereka berangkat. Saat mereka mencapai pos 5, sebuah keputusan aneh diambil. Himawan mengaku bahwa kakinya terkilir dan ia tak mampu lagi melangkah ke puncak. Di tengah udara yang kian membeku,
mereka melakukan sebuah tindakan yang di kemudian hari dianggap sangat janggal. Mereka bertukar jaket. Ali memberikan jaket tebalnya kepada Himawan agar sahabatnya itu tidak terserang hipotermia saat menunggu sendirian di pos tersebut. Ambisi puncak yang berujung misteri. Menurut pengakuan awal Himawan, Ali melanjutkan perjalanan turun sendirian untuk mencari bantuan. Namun, bukti di lapangan berbicara lain. Seorang pendaki saksi mata sempat berpapasan dengan mereka di dekat puncak. Mereka tidak berhenti di pos 5. Keduanya justru terlihat berdiri di atap selamat, bahkan sempat meminta tolong pendaki lain untuk mengabadikan momen mereka dalam sebuah foto. Puncak selamat yang berangin kencang menjadi saksi bisu apa yang sebenarnya terjadi setelah foto itu diambil. Apakah Ali terpeleset saat mencari sudut foto? Atau apakah ketegangan yang bermula sejak di jalur pendakian memuncak menjadi sebuah insiden? Yang paling memilukan adalah apa yang terjadi setelah Ali menghilang di area puncak. Bukannya segera mencari pertolongan ke titik yang benar, barang-barang pribadi Ali justru mulai ditemukan di tempat-tempat yang tak masuk akal. Dompet dan senternya tercecer. Tas milik Ali ditemukan di pos 3, namun kondisinya mengenaskan. Tas itu tidak diletakkan begitu saja, melainkan tertumpuk di bawah tumpukan sampah, seolah-olah ada seseorang yang ingin memastikan bahwa tas itu tidak akan pernah ditemukan oleh mata manusia. Satu bertahan, satu menghilang. Saat tim SAR akhirnya naik pada hari Senin karena mereka tak kunjung turun, mereka menemukan pemandangan yang kontras. Himawan ditemukan di pos 5 dalam kondisi lemas dan linglung, sebuah keadaan yang kelak diragukan oleh banyak orang karena sikapnya yang terlalu tenang dan inkonsisten. Ali, pemuda yang penuh semangat itu, kini hilang di telan kabut. Pencarian besar-besaran pun dimulai, namun narasi yang diberikan Himawan terus mengarahkan tim pencari ke arah yang salah, ke jalur bawah, menjauh dari kenyataan pahit yang tersembunyi di jurang Sugorowedi dekat puncak gunung. Bagian selanjutnya adalah tentang pencarian panjang selama 17 hari dan penemuan jasad Ali dalam posisi sujud yang mengharukan. Apakah Anda ingin saya melanjutkan ke bagian akhir yang dramatis tersebut? Selama 2 minggu berikutnya, Gunung Slamet menjadi pusat perhatian nasional. Tim SAR, relawan, dan keluarga Ali terjebak dalam ketidakpastian yang menyiksa. Di bawah, keluarga Ali mulai belajar untuk ikhlas, sementara di atas, gunung itu tetap bungkam, menyimpan rahasia di balik jurang-jurangnya yang curam. Pencarian di ambang keputusasaan. Hari berganti hari hingga memasuki hari ke-13. Sesuai prosedur, operasi pencarian resmi dihentikan karena dianggap sudah melewati batas waktu keselamatan. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati para relawan, terutama tim dari Wanadri. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan keterangan Himawan yang terus berubah. Di tengah kebuntuan itu, muncul petunjuk spiritual dari seorang indigo bernama Rival. Dengan tenang, ia menunjuk ke sebuah titik koordinat yang jauh dari jangkauan pencarian sebelumnya. Kalian mencari di tempat yang salah. Ali tidak ada di bawah. Cari dia di daerah Segorowedi, dekat puncak. Keajaiban di hari ke-17. Berbekal keyakinan baru, para relawan kembali menembus kabut. Kali ini mereka tidak mengikuti narasi Himawan, melainkan mendaki kembali menuju puncak. Di area lereng puncak sebelah selatan, tepatnya di sekitar pos 9, detak jantung para relawan mendadak berhenti. Di kedalaman jurang yang curam, mereka melihat sesosok tubuh. Saat mereka berhasil mencapai titik tersebut pada hari ke-17, sebuah pemandangan mengharukan sekaligus menyayat hati menyambut mereka.
Ali ditemukan dalam posisi sujud. Di tengah dinginnya batu gunung dan kesunyian abadi, Ali seolah-olah sedang menghadap Sang Pencipta dalam komunikasi terakhirnya sebelum nafasnya terhenti. Topeng yang terlepas. Penemuan jasad Ali di dekat puncak seketika meruntuhkan semua cerita Himawan. Jika Ali ditemukan di puncak, mengapa Himawan bersikeras mengatakan Ali hilang saat turun dari pos 5? Mengapa tas Ali terkubur sampah di pos 3? Publik semakin geram saat video interogasi Himawan beredar. Di saat keluarga Ali meratapi kematian putra mereka, Himawan terlihat duduk santai, mengunyah camilan dan asyik bermain game di ponselnya seolah tidak terjadi apa-apa. Namun begitu kamera menyorot wajahnya untuk dokumentasi resmi, ekspresinya mendadak berubah menjadi sosok yang trauma dan ketakutan. Keadilan di balik kabut. Drama di atas awan ini berakhir di kantor polisi,